Asis dari Gosens juga berawal dari pre-asisnya Barella, umpannya dari Barella dulu. Kemudian gol terakhir dari Zeko yang umpan tarik dari Denzel Dumfries juga berasal dari Barella. Jadi Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Akhirnya kita menang lagi. Gua cerewetin live sambil senyum-senyum. Padahal sejujurnya sebelum pertandingan gua agak-agak pesimis lah. Gua ngeliat daftar grafik analisis sepak bola Inter di Serie A. Peluang di 2022 ini, peluang untuk mencetak golnya sejumlah 13,69 gol. Inter berpotensi mencetak hampir 14 gol di 2022 ini, tapi konversi golnya cuma 6, teman-teman. Lihat yang warna merah. Jadi warna biru itu di 2022 ini Inter punya permainan yang berpotensi peluangnya tuh golnya hampir ke angka 14, tapi yang terkonversi cuma 6, gak ada setengahnya. Coba bandingkan dengan Milan. Milan ternyata dari segi kreativitas serangan, potensi menciptakan peluang mencetak gol lebih tinggi dibandingkan Inter nih, 14,13. Dan yang jadi gol 13, teman-teman, efektif banget Milan. Dan yang paling efektif malah Napoli. 14,25 gol. Yang jadi gol 14. Jadi yang paling luar biasa memang Napoli. Inter paling kucrut. Yang lucu nih Juventus nih. Peluang mencetak golnya cuma 9,44, nggak nyampe 10, teman-teman. Nyaris 10. Tapi golnya 14, ini kalau gue bayangin adalah umpan pemain-pemainnya jelek-jelek, kacrut-kacrut, cuma Vlahovic dan penyerang-penyerang Juve itu bisa aja nyetak gol. Dari peluang yang jelek-jelek gitu ya, dari serangan balik yang nggak jelas gitu, kesalahan lawan gitu, malah jadi 14 gol. Itulah yang menyebabkan Juventus sekarang nih kembali bersaing di Scudetto. Begitu juga dengan Atalanta, ternyata dari yang biasanya lagi bagus, nyiptain banyak peluang, ternyata cuma 10, teman-teman. Dan golnya justru lebih banyak dibandingkan potensi mencetak golnya, 12. Inter harus lebih klinikal lagi, dan ternyata tadi malam luar biasa kita menang 5-0. Dan menurut data Opta, Inter menjadi satu-satunya tim yang bisa mencetak 10 gol dalam satu musim dalam menghadapi satu lawan yang sama. Karena di pertemuan pertama dengan Salernitana 5-0, kemudian di pertemuan kedua dengan Salernitana 5-0 lagi. Lautaro kalau nggak salah dia terakhir kali mencetak gol juga melawan Salernitana. Tapi bagi gua tadi malam, walaupun Lautaro bermain luar biasa, menunjukkan kualitasnya, begitu juga dengan Zeko dengan 2 golnya, tetapi menurut gua yang jadi man of the match adalah Barella. Kalau menurut teman-teman gimana? Barella atau Lautaro tadi malam yang bermain bagus? Barella mencetak 2 assist dan 3 pre-assist. Maksudnya 2 assist pre-assist itu maksudnya gimana? Sebelumnya si Salernitana ini ada peluang yang umpan diagonal gitu ya dari sisi kiri pertahanan Inter di menit-menit awal. Untung Verdi tendangannya ngaco. Jadi gue udah sempet pesimis. Kumat nih. Begitu juga ketika Lautaro dapat umpan lambung dari Barella diagonal pas, malah kena tiang. Gue pikir kumat nih, tapi enggak. Akhirnya tadi malam Inzaghi ball kembali terwujud, jadi nggak cuma ngandalin sayap. Karena 2 gol Lautaro, umpan dari Barella nih umpan terobosan dari agak tengah gitu ya, kanan yang agak tengah posisinya Barella kan, kirinya Hakan, tengahnya Brozovic, kanannya Barella, umpan terobosan diagonal, bolanya geser, Barella finishing dengan kaki kanannya. Yang umpan kedua memang agak ke tengah Barella, tapi dia pergerakannya dari kiri, dia switch tukeran posisi dengan Hakan Calhanoglu, terobosan kaki kirinya Lautaro yang finishing akhirnya mencetak gol. 2 assist pertama dari Barella. Lalu 3 gol berikutnya yang golnya Lautaro, penutup hat-tricknya umpan dari Zeko, umpan tarik dari sisi kanan, itu juga dari Barella dulu, pergerakan Barella, umpan terobosan ke Zeko, baru Zeko umpan tarik ke kotak penalti diselesaikan oleh Lautaro. Gol berikutnya dari Zeko yang hampir persis dengan golnya Lautaro, usil umpan tarik bola geser. Kali ini dari Gosens. Aduh, ngeliat mukanya Gosens senang banget ketika 1 assist baru bermain 2 menit. Halo Theo Hernandez, siap-siap. Penyerang wingback kiri udah gak usah belagu, lu paling jago deh. Perisic juga sebetulnya juga bagus, cuman kurang tajam aja penyelesaian dari penyerang-penyerang Inter sehingga gak dianggap asisnya si Perisic. Tapi Gosens tadi malam beberapa kali shoot juga emang berbahaya banget sih si Gosens.
Asis dari Gosens juga berawal dari pre-asisnya Barella, umpannya dari Barella dulu. Kemudian gol terakhir dari Zeko yang umpan tarik dari Denzel Dumfries juga berasal dari Barella. Jadi Barella 3 pre-assist, jadi menurut gue dia man of the match. Kalau teman-teman siapa man of the match-nya? Hal menarik lagi, Ranocchia setiap dimainkan selalu menang Inter. Jadi dia dari 2019 belum pernah kalah. Oh ya, salah satu keputusan menarik yang menurut gue tepat tadi malam adalah Simone Inzaghi nggak mainin Alexis Sanchez yang lagi kacrut banget. Entah kenapa Alexis Sanchez sering kehilangan bola gitu ya. Dan akhirnya yang dimainkan adalah Korea. Korea ada 2 peluang hampir cetak gol. Yang pertama tendangan dari sisi kanan sudut sempit masih melebar. Yang kedua masih bisa ketepis dan sebetulnya bola muntahnya diambil Lautaro tuh. Tapi Lautaro aduh ngaco. Harusnya Lautaro bisa 5 gol bahkan tadi malam. Kemudian Korea dan Alexis Sanchez adalah pemain Inter yang penyerang Inter yang bisa melakukan pergerakan-pergerakan aneh-aneh gitu ya. Makanya dia tubuhnya rentan cedera. Jadi kalau Alexis lagi buntu, Korea memang yang paling pas untuk mengganti posisi itu. Gue nggak tahu lawan Liverpool nanti Korea atau siapa yang dimainkan. Kalau Korea duet sama Alexis ya nggak cocok juga. Second striker ketemu second striker. Kemudian konferensi pers. Oh ya tadi malam Perisic tuh nggak main. Menurut berita tuh dia bilangnya slight muscle strain. Itu apa ya teman-teman ya? Slight muscle strain. Ada yang tahu nggak itu cedera apa sih si Perisic? Semoga nggak cedera kayak apa namanya cedera panjang. Terus yang lucu tuh pas lagi selebrasi Gosens sama Zeko, gue pikir anjir mirip juga nih Gosens sama Zeko. Ketika selesai pertandingan konferensi pers, Barella ngomong bahwa saya bahagia dengan permainan hari ini. Bahwa yang lebih bahagia lagi saya bisa mencetak assist untuk tim. Kemudian kemenangan ini memberikan semangat untuk kita semua, untuk satu sama lain. Terlebih dia bilang bahwa saya bahagia untuk Lautaro karena dia sedang tidak dalam posisi yang bagus dalam sepak bola akhir-akhir ini. Itu terjadi di semua orang termasuk di dalam diri saya. Dan itu bukan tentang fitness issue, bukan tentang kebugaran. Terkadang di sepak bola ya semua berjalan apes aja dan itu memukul kepercayaan diri pemain termasuk saya. Nah, yang paling gue suka nih teman-teman, perkataan dari Faris. Tadi malam tuh Inzaghi nggak konferensi pers karena katanya suaranya hilang gitu ya, saking senangnya kali. Gue juga, aduh kapan terakhir kali live dengan live chat yang isinya positif senang-senang kayak semalam. Faris ngomong gini teman-teman, Brozovic sekarang di setiap pertandingan pasti di marking. He is a central player, but the things that make difference is when the team support him. Dia memang pusat permainan kita, tetapi yang membuat menjadi pembeda adalah ketika kita bisa membantu Brozovic mengembangkan permainannya, membuat dia mendapatkan space terbuka. Dia akan show up, dia akan menunjukkan kualitasnya, dia adalah great player, dia bisa membaca pertandingan dengan baik, dia punya dinamika permainan yang baik juga, dinamism. Jadi maksudnya adalah ternyata selama ini Faris membaca bahwa sekarang ini Brozovic udah nggak pernah bermain leluasa lagi. Pertandingan-pertandingan terakhir ini seluruh tim pasti marking Brozovic. Dan ternyata strategi yang paling berjalan adalah bukan menggantikan peran Brozovic dengan Barella atau Calhanoglu atau pemain lainnya. Bukan, tetapi pemain lain membantu Brozovic supaya dia mendapatkan ruang, supaya nggak ketempel terus sama pemain-pemain musuh. Ternyata seperti itu. Tadi malam pemain-pemain lain berusaha mensupport Brozovic supaya dia mendapatkan ruang. Oh, ternyata emang disadari ya Brozovic tuh sekarang ketempel terus. Si Faris juga mengomentari tentang Barella. Barella sangat bersemangat menggunakan jersey Inter di setiap latihan. Dia selalu datang dan ngomong, ini ada yang salah dengan gue nih. Kemudian kami mengatakan bahwa mulailah, tidak ada yang salah dalam diri lo, dalam diri Anda. Bermainlah dan mulailah dengan teknik dan dinamism gitu ya, energi gitu yang sesuai dengan diri Anda sendiri. Jangan buang-buang energi Anda. Tidak ada yang perlu dicari dalam diri Barella. He is a champion. Dia memang seorang juara. Jadi si Faris mengatakan bahwa Barella sempat kehilangan kepercayaan dirinya dan sebenarnya nggak perlu ada yang dicari dalam diri Barella. Dia adalah pemain juara. Cukup jadi diri dia sendiri. Mulailah pertandingan dengan teknik dan dinamika yang Anda miliki. Dengan energi yang Anda miliki, jangan buang-buang energi seperti itu. Katanya si Faris. Lautaro juga dalam konferensi pers ngomong bahwa gue sedang ada dalam periode yang buruk, dalam periode yang sulit. Penyerang hadir di sepak bola dilahirkan untuk mencetak gol dan tim membutuhkannya. Tetapi terkadang peluang-peluang mudah juga gue buang percuma. Dan gue datang ke pertandingan ini dengan
much anger, dengan penuh amarah katanya si Lautaro Martinez. Senang deh, gue nggak pernah sesenang ini ngelihat pemain mencetak gol. Gue ngerasa yang pemain ini butuh banget mencetak gol, dan Lautaro untung nggak sombong juga ya, dia ada yang selebrasi nunjuk-nunjuk ke Barella ini loh yang bagus, dia ini yang bikin gue cetak gol si Barella. Tadi malam Barella Lautaro tuh vibe-nya udah kayak Eto'o Sneijder deh, mentang-mentang Sneijder sama Eto'o lagi nonton. Semoga di lawan Liverpool kita juga bisa kasih yang terbaik. Kayaknya sih pemain Liverpool gue lihat banyak yang lagi cedera nih, Keita, terus Firmino, kemudian siapa? Thiago Alcantara juga lagi cedera. Cuma masalahnya si Barella nggak main. Berharap kepada si Ultraman Vidal. Kalau teman-teman gimana tadi malam pertandingannya, menarik nggak? Oh ya, gue pengen terima kasih. Ada yang namanya Denny Wahyu, dia komen ngomong gini, Bang, habis live itu kontennya di upload lagi, dipotong-potong di bagian gol-gol, di upload sama ditampilkan live chat YouTube-nya. Wah, thank you banget, itu bakal gue lakukan, gue baru kepikiran. Terima kasih banyak untuk yang sering komen, sering saran, sering nemenin Cerewetin live. Emang serunya di situ ya, kita bisa ngobrol bareng-bareng. Kalau ke depan mungkin teman-teman kalau ada yang suka main Counter Strike gitu ya teman-teman, kita main kok CS bareng deh, biar live streaming ntar muka teman-teman gue tampilin di YouTube gue juga. Jadi jangan nggak cuma gue, ntar kita zoom, gue tembak dari zoomnya langsung ke YouTube. Jadi kita nge-game sambil mukanya kelihatan bareng-bareng semua. Atau kalau ada yang mau ngajarin gue main Valorant juga bisa. Gue nggak bisa, gue cuma bisa main Counter Strike sama Football Manager teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you, sehat selalu.